Hadirin kuliah dhuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita membayangkan menjelang hari raya itu dialami oleh saudara-saudara kita yang sedang dirawat di rumah sakit? Ada rasa kesedihan yang mendalam ketika saudara kita yang sedang mengalami ujian dari Allah Subhanahu wa taala di rumah sakit mendengarkan suara takbir terus. Ada kesedihan yang berpuncak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila mendengarkan itu, orang beriman tersentuh kalbunya tuh ya. Dia membayangkan kumpul bersama keluarga dengan teman-teman, Aid bareng-bareng, musafah bersama, kesempatan untuk meluluhkan kekeliruan kekhilafan di antara teman-teman hilang karena dia sedang dirawat, sedang menderita sakit. Dan itu adalah ujian yang Allah berikan kepada dia. Karena tidak ada ujian kecuali semuanya dari Allah. Itu yang Allah berfirman dalam surat At-Taghabun tuh. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Tidak ada musibah, ujian, ya, penyakit, kesusahan, kesulitan, keterpurukan, kemiskinan, penderitaan. Itu semua terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah tutup ayat tadi, jika dia yakin bahwa musibah yang dia alami itu merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala, maka hati dia akan dipenuhi dengan petunjuk. Yahdi qalbah. Beruntung, Pak. Orang kalau dia percaya bahwa itu merupakan ujian dari Allah, dia beruntung karena akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, zat yang menciptakannya. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Anas bin Malik, "Wa idza aradallahu bi 'abdi khairan ibtalahum." Apabila atau jika Allah ingin memberikan kebaikan kepada hambanya, nih, maka dia pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat hadis lain, "Iza ahabballahu," jika Allah menyayangi, mencintai hambanya, maka dia diuji dengan berbagai macam bentuk ujian yang terkadang kita tidak sanggup menanggung ujian, saking beratnya ujian itu. Tapi justru di sanalah letak keutamaannya, letak kemuliaannya. Semakin berat ujian, semakin besar karunia yang Allah berikan. Masih kata Rasulullah, "Inna idhamal jaza ala idhamil bala." Sesungguhnya ya, keutamaan, ganjaran yang paling besar, pahala yang sangat besar, karunia yang sangat besar, itu tergantung pada ujian yang juga besar. Jadi kalau kita misalnya sekarang ini mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, orang beriman cirinya ya, kalau dia mendapatkan dara, maka sabar dia, ya, bersabarlah. Karena ujian itu tidak akan berlangsung lama. Dia akan ada ujung. Wabasyiris sabirin. Di ujung kesabaran itu ada berita gembira.
Kalau begitu, kalau ujian itu merupakan karunia yang Allah berikan dalam bentuk kecintaan dan bukti sayang, ya, atau kebaikan dari Allah Subhanahu kepada kita, kenapa kita harus bersedih sekalipun menjelang hari raya? Ada bahkan mungkin karena ujian sakit sedikit saja, dia nggak mau beribadah, nggak mau sholat, nggak mau puasa, nggak mau silaturahmi. Alasannya lagi dapat ujian, lagi dapat musibah, bahkan menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah dalam dunia ini ada sejarah, Pak, yang telah dicatat dengan tinta emas betapa orang-orang yang dulu pernah diuji segitu hebatnya dia tetap ibadah, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 4 yang dicatat oleh sejarah itu. Yang pertama, Nabi Ayub alaihissalam. Dia diuji dengan sakit yang berpuluh-puluh tahun. Sakitnya bukan seperti sakit kita, cuma panu, korengan, kudis, jantung, gak kelihatan. Kita sakit jantung, orang gak ada yang tahu, Pak. Gak ada yang tahu. Bapak sakit paru-paru, asma, maaf. Kita sakit paru-paru misalnya, asma, batuk, orang gak ada yang tahu. Ya. Mungkin batuk, ya. Bukan asma, bukan TBC ya, itu batuk biasa saja. Gak ada yang tahu. Apalagi asam urat, gak ada yang tahu. Ya. Nabi Ayub alaihissalam dia sakit lepra. Kelihatan jarinya rontok nih, lepra itu, Pak. Dia jalan tangannya itu begini, Pak, lepra, Pak. Di samping luka dan menahan sakit. Lepra itu sakit, Pak. Dia menyerang saraf. Sakit, Pak. Saraf yang diserang sehingga seluruh organ tubuhnya itu mengkerut. Di Tangerang ada namanya rumah sakit kusta. Di samping dari sisi tubuh juga melihat nampak mobilitas yang terbatas, juga menimbulkan bau yang sangat menyengat, borok, Pak. Bahkan Nabi Ayub itu ada ulat belatung di kulit lukanya itu. Mengerikan, sampai orang kampung itu di desa itu mengusir dia saking gak kuatnya. Dulu pernah ada peristiwa tentang orang sakit AIDS, ya, diusir dari kampung dulu, tapi dengan penjelasan pemerintah tidak jadi itu. Lah peristiwa itu pernah dialami oleh Nabi Alaihissalam. Diusir dari kampung karena mengganggu kenyamanan warga, bau yang sangat menyengat, ya, menjijikkan. Tapi Nabi Ayub alaihissalam tidak kehilangan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tetap melaksanakan sholat. Dia berwudu, sholat, ya, baca Quran, baca kitab zaman dulu, saum terus, ya. Tidak mengurangi kedekatan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ujian yang begitu berat. Nabi Ayub alaihissalam. Yang kedua yang dicatat oleh sejarah, Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa adalah salah satu-satunya nabi yang paling miskin. Baju yang dipakai pun cuma satu, Pak. Nabi Isa alaihissalam. Kita masih bisa berganti. Lebaran besok kita akan ganti baju, ya. Malam takbiran kita ganti baju lagi. Selesai sholat Id kita mau silaturahmi, ganti baju lagi. Pulang kampung ganti baju lagi. Pakaian luar dalam ganti. Setumpuk pakaian di lemari itu. Sampai bergilir hal ini yang merah, ya. Besok yang kuning, besok yang hijau, besok yang kelabu, semua. Saking banyaknya pakaian. Tapi Nabi SAW cuma satu-satunya baju beledu, ya. Udah bulukan baju itu. Makan pun dia terbatas. Tapi dia tidak mengurangi ketakwaan dia pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kemudian Allah berikan keistimewaan berupa banyak mukjizat. Ya. Nabi SAW. Yang kedua, Nabi Yusuf alaihissalam. Dia adalah seorang menteri bulog kalau sekarang, ya. Dengan kesibukan yang begitu padat, pagi, siang, sore, malam hari, tengah malam, subuh, gak berhenti pekerjaannya, Pak.
Dia dicatat sebagai nabi yang paling sibuk. Nggak ada nabi lain bisa mengalahkan kesibukan dia. Apa kesibukannya? Ngurusin rakyat. Dia nggak bisa melihat rakyat itu yang menderita. Dia nggak bisa menyaksikan rakyatnya yang kesulitan hidup. Dia nggak bisa ada jalan yang rusak. Kita gubernur baru beresin jalan kalau viral tuh, ya baru dibetulin jalannya tuh. Nabi Yusuf enggak, sehingga dia nggak berhenti terus 24 jam boleh bilang kerjanya tuh Pak. Nggak pernah tidur, catat. Saking sibuk memikirkan bangsanya, rakyatnya, kaum Bani Israel itu. Tapi sekalipun sibuk begitu dengan berbagai ujian, dia tetap takarub kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap melaksanakan ibadah. Bagaimana dengan kita? Baru kerja 8 jam, tuh 8 jam lah rata-rata kita kerja. Pulang kantor mesti sholat maghrib masih capek gitu. Nggak ke masjid. Sholat isya makan malam, nggak keburu ke masjid. Ketiduran, subuh kesiangan. Kapan bisa sholat ke masjid itu? Seberapa sibuknya sih kita? Gak akan ada orang yang mampu menyaingi kesibukan Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi dia tetap ketakwaan dia jaga betul. Sholat, saum, tadarus terus dia baca. Yang keempat, Nabi Sulaiman alaihissalam, seorang nabi, satu-satunya nabi yang paling kaya dengan kekayaan yang begitu melimpah. Tidak menyurutkan ketakwaan dia pada Allah Subhanahu wa taala. Kekayaannya di mana-mana Pak Sulaiman itu. Kemampuan dia, ilmu pengetahuan, bisa menguasai berbagai macam bahasa, manajemen yang hebat. Sulaiman adalah orang. Tapi apakah kekayaan itu mengurangi dia takwa pada Allah? Tidak Pak. Kita baru punya mobil satu, mohon maaf, gak keburu sholat berjamaah. Pulang kantor dia cuci mobil, malam masukin garasi gak keburu sholat isya. Pagi-pagi manasin mobil, gak keburu sholat subuh. Tiap hari begitu. Hari Sabtu Minggu ke bengkel beresin mobil lagi. Kebayang gak kita baru punya mobil satu segitu padatnya kegiatan sampai lupa sholat berjamaah di masjid itu. Pada Nabi Sulaiman itu kekayaannya begitu melimpah, tidak pernah surut dia takwa pada Allah Subhanahu wa taala dan perhatiannya kepada masyarakat yang lain. Apa yang tidak diberikan oleh Nabi Sulaiman kepada rakyatnya itu? Semua diberikan. Karena dia orang tajir, dia sultan asli, sultan beneran. Diberikan semua. Siapa yang punya utang? Lunasin. Nah, yang sakit biayain, mau sekolah biayain. Nabi Sulaiman. Yang pengen punya anak pergi ke dokter sana. Yang gak punya anak suruh kawin lagi. Begitu Pak. Kayaknya kita baru punya segitu aja repot ya. Di Lebaran dibilang kita punya open house nih. Datang kita kan open house nih, minta maaf. Kalau Bapak minta maaf kesini saya maafin. Tapi kalau Bapak minta taher, saya mohon maaf. Kembali, jadi ujian Pak ya. Semua orang diuji Pak. Hidup ini sebetulnya ujian. Apakah itu kesusahan, kesenangan, ya, kesulitan, kelapangan, semua ujian. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Ya, orang yang berhasil selamat itu mereka yang bisa lolos ujian itu. Pak, ujian bagi akhirat itu gampang sebetulnya Pak. Beda dengan ujian urusan dunia. Kita pengen masuk perguruan tinggi, pengen masuk kerja, ujiannya itu susah Pak. Bapak pengen masuk akabri, susah ujiannya Pak. Dan tertutup, nggak ada yang tahu tuh, nggak ada yang bocorin Pak. Ujian kerja, ujian masuk perguruan tinggi, ya, ujian sekolah, semua tertutup, nggak ada yang ngasih tahu. Ya. Rahasia.
kan, sehingga banyak yang nggak lulus, kan? Tapi kalau ujian untuk kehidupan akhirat terbuka, Allah kasih tahu soalnya. Nanti dalam kubur kita akan ditanya, akan diuji oleh malaikat tuh. Soalnya udah dikasih tahu sama malaikat. Nanti nih kata Nabi, di alam kubur kalian akan diuji. Pertanyaan dikasih tahu. Man robuka, man nabiyuka, wa madinuka. Kan enak tuh ya. Betapa sayang Allah kepada kita, sampai ujian akhirat dibocorin. Jawabannya Allah, Muhammad SAW, dan Islam. Tapi yakinkah kita bisa menjawab itu semua? Belum tentu. Kata Rasulullah, kalian sekalipun sudah aku bocorkan pertanyaan ini, ya, belum tentu kalian bisa jawab. Ya. Padahal sudah dibocorin. Lalu bagaimana cara menghafal jawaban itu? Dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ternyata jawabannya Allah, kalau gitu kita harus banyak ma'rifatullah, mengenal Allah. Siapa Allah? Ma'rifatullah, ma'rifat pada Allah. Kalau memang itu jawabannya itu, pertanyaan itu jawabannya Allah, maka kita harus mengenal Allah. Ya. Kalau jawaban pertanyaannya tentang Nabi dan jawabannya Nabi Muhammad, maka kita harus belajar tentang ma'rifatul Rasul, mengenal Rasul. Pasti akan terjawab. Kalau pertanyaan tentang agama, jawaban Islam, maka kita harus belajar mengenal ma'rifatul Islam. Itu bocoran untuk bisa menjawab pertanyaan kita di akhirat nanti. Dengan pengajian ini lalu kita tahu, oh, kalau begitu kita harus bersiap-siap, ya, untuk menghadapi hari esok. Bukan besok Lebaran, hari yang dimana tidak ada hari perlindungan kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Oleh karena itu, mari kita sama-sama senantiasa takarub kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih di akhir-akhir shaum Ramadan ini, maka dekatkan diri kita pada Allah. Mohon petunjuk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Rabb, selamatkan kami, bagian kami di dunia dan akhirat. Semoga Engkau meridhoi kami semua. Itu saja. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.